Terus selama proses menyanyikan lagu ini, kalau di videonya, musik videonya, ya kok aku lihat Kak Andin nangis kan di situ. Apakah dalam proses pembuatannya Kak Andin ngebayangin tiga orang yang Kak Andin sayang itu tadi? Proses pembuatan video klipnya berarti ya? Mm-mm, mm-mm. Kalau selama proses pembuatan video klip sebenarnya aku tuh justru keinget sama papaku. Jadi it's not an easy thing juga karena di awal tahun ini tuh aku sempet ketika memang udah fix mau ngeluarin lagu ini gitu ya di pertengahan tahun, ternyata di awal tahun ini papaku tuh masuk rumah sakit karena COVID waktu itu. Jadi aku kayak spontan nggak bisa tidur, terus kepikiran macam-macam. What if lagu yang akan aku nyanyiin ini jadi kenyataan dan segala macamnya gitu Mhm. ya. Dan kebetulan ketika membuat si apa video klip ini kan sebenarnya syutingnya berbarengan dengan pembuatan sebuah film pendek musiknya Mhm. gitu. Mhm. Film pendek musiknya sendiri memang bercerita dengan latar belakangnya itu adalah ayah gitu. Hmm. Jadi sedikit banyak aku jadi kepikiran papaku sebenarnya waktu Relate itu gitu yang ya. ya yang Mhm. mendasari akhirnya kok aku jadi nangis gitu di video klip itu. Mhm. Oke, berarti memang memang benar-benar nangis ya Kak Andin ya. Karena kan ada beberapa yang nangisnya tuh bukan dari hati gitu kan. Berarti kalau Kak Aku Andin nggak emang tahu benar-benar ya, tapi kalau buat aku sih itu bener-bener satu kali take kayaknya nggak bisa di take lagi habis itu udah langsung udah langsung langsung bungkus aja gitu ya. langsung bungkus ya. Iya Kak, tapi aku juga tadi barusan banget aku nonton film pendeknya nih dan itu emang bener-bener bikin nangis. Beneran nangis karena ngelihat alur ceritanya, terus ngelihat pembawaan Kak Andin juga yang dari videonya tuh terlihat sangat tulus membawakan lagu itu. Nah, aku pengen tahu untuk proses penggarapannya tuh berapa lama sih, Kak? Terus boleh diceritain nggak sih ada hal menarik apa di proses pembuatan entah itu lagunya atau pembuatan dari si film pendeknya? Ya, sebenarnya sih kalau dari film pendek musiknya sendiri yang lama itu tuh adalah di proses pembuatan skripnya. Mhm. Karena kalau awalnya banget aku tuh dari proses brainstormnya, terus eh, apa ya menentukan garis besarnya tuh maunya kayak apa itu nggak terlalu lama. Tapi untuk mendeliver mauku untuk dijadikan sebuah skrip gitu ya, karena kan ini akan bersangkutan dengan alur dan bagaimana penonton akan menangkap. Nah, itu yang agak cukup lama. Tapi Mhm. kalau proses syutingnya sendiri itu hanya makan waktu sekitar 2 hari, jadi cepet banget. Belum lagi proses editingnya lebih cepat lagi. Jadi apa namanya ya seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah banyak sih sebenarnya hal menarik ya. Jadi pas awal banget itu, ini kan film pendek musiknya disutradarai sama Tompi. Mhm. Kenapa akhirnya aku mempercayakan film pendek musik ini kepada Tompi adalah karena aku merasa bahwa Tompi itu adalah storyteller yang handal gitu. Mhm. Dan untuk lagu yang memiliki rasa yang begitu dalam seperti ini, aku tuh membutuhkan seorang storyteller untuk menceritakan gitu kepada orang Mhm. dan apa namanya butuh apa ya karena lagunya sendiri udah dalam banget jadi film pendeknya juga mesti dalam gitu. Mhm. Nah pada saat itu memang Tompi tuh juga ya jenius ya dia mengambil angle bahwa kan Selamat Jalan Kekasihku kekasihkunya itu tuh di dia usul untuk dielaborasi lebih dalam lagi gitu. Mhm. Mungkin orang kan akan kepikiran pacar atau siapa gitu ya. Nah ini nih adalah orang yang benar-benar deket sama kita yang pasti semua orang punya yaitu orang tua gitu. Mhm. Nah akhirnya diangkatlah sebuah konflik antara orang tua dengan anak yang sebenarnya kita semua tuh pasti ngalamin yaitu miskomunikasi dengan orang Ya. tua. Jadi nggak mungkin lah ada anak yang kayaknya sejalan terus sama orang tuanya Mhm. gitu. Nah, miskomunikasi inilah yang sebenarnya menjadi menarik karena sebenarnya kayak antara satu dengan yang lain nggak ada yang bermaksud buruk sebenarnya gitu. Orang tua Mhm. kita juga walaupun kita pada saat itu menangkapnya seperti apa, tapi ternyata mereka juga punya alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Jadi kayak kayak itu udah pasti terjadi di setiap hubungan anak Mhm. dengan orang tua khususnya ayah sebagai orang yang sepertinya lebih lebih memiliki limitasi dalam berkomunikasi dengan Mhm. anaknya gitu. Nah, mmm,
buatku proses pengerjaannya menarik banget karena aku tuh sering banget bekerja sama dengan Tompi di panggung, tapi belum pernah bekerja sama sebagai sutradara dan apa penyanyinya gitu ya. Dan yang menarik adalah waktu itu sebenarnya aku tuh menolak untuk ada di dalam film pendek musik itu. Aku bilang aku pengen castnya tuh orang-orang lain aja, jangan sampai gue terlibat gitu. Karena nggak pengen ada andinnya lah di situ. Tapi ternyata pas udah dapet cast yang anak perempuan, kemudian ada anak perempuan yang udah beranjak dewasa, menurut Tompi, aku tuh mirip sama si anak perempuannya gitu. Maksudnya mungkin banget kalau aku tuh melahirkan anak perempuan yang seperti itu. Sehingga akhirnya apa namanya H-1 tuh Tompi bilang nih lu pokoknya lo aja deh yang jadi pemeran ibunya gitu. Ya udah akhirnya aku kayak siap-siap ya udahlah kayak berani nyemplung aja gitu daripada gitu kan udah Tompi yang ngomong ya udah akhirnya itu sih ya menarik juga memerankan seorang ibu yang Ibu hamil. apa namanya yang mengalami kejadian tragis seperti itu gitu. Itu pengalaman pertama buatku. Oke, setelah ngerasain nih, berarti di situ aku bilang berakting ya dalam sebuah film pendek. Ketagihan nggak? Kepengen coba lagi nggak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.